warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat tersebut tersirat perintah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa, semaksimal takwa. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, rame maupun sepi, apapun pekerjaan kita, porsi kita, aktivitas kita, mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertakwa insya Allah, Allah tutup mata kita, Allah akhiri hayat kita tepat dalam keadaan ikhtiar bertakwa, yakni wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan husnul khatimah. Selaras dengan pesan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih dengan sanad Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapapun yang menjalani hidup di dunia dengan kebiasaan tertentu, hanya Allah dan dirinya yang mengetahuinya, apakah kebiasaan baik ataukah buruk, kemungkinan mata alaihi, orang tersebut mati tepat dalam keadaan melakukan kebiasaannya. Waman mata ala syai'in ba'athahu Allahu alaihi. Siapapun yang mati dalam keadaan tertentu, maka pasti Allah bangkitkan dia dari kuburnya, dari kematiannya sesuai cara matinya. Cara hidup kita, kebiasaan hidup kita adalah faktor yang paling dominan menentukan akhir hayat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin as'adakumullahu ajma'in. Setiap muslim pasti mendambakan kematian yang husnul khatimah. Karena kematian husnul khatimah sangat menentukan nasib yang penuh baik, baik dalam alam barzahnya, baik saat bangkit dari kuburnya, maupun fase-fase hingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, sesungguhnya barometer kelakuan seseorang, ukuran soleh tidaknya seseorang, sangat ditentukan bagaimana keadaan kematiannya, sangat ditentukan bagaimana amal terakhir yang ia lakukan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah, hasanah adalah satu kebaikan, husn adalah berjuta-juta kebaikan. Kita mengharapkan banyak berjuta-juta kebaikan yang kita dapatkan ketika mati husnul khatimah. Di antaranya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap orang ketika mengalami sakaratul maut, maka akan datang minimal 2 syaitan. Satu setan akan nampak persis dengan karakter dan sifat ayahnya.
ia pun mengajak menuju agama Yahudi. Lalu jika orang itu husnul khotimah, akan dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setan yang kedua nampak persis dengan sifat dan karakter ibundanya, mengajak kepada Nasrani. Jika orang itu husnul khotimah, akan dijaga akidah Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika gagal dua setan itu, maka datang setan yang lain dengan persis karakter dan sifat saudara-saudarinya. Lalu kemudian teman karibnya atau sahabatnya, sampai kemudian setan-setan tersebut jika tidak bisa mengajak kepada Yahudi, jika tidak bisa mengajak kepada Nasrani, jika tidak bisa mengajak kemusyrikan, maka minimal memuji orang yang husnul khotimah agar dalam hatinya ada kesombongan di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun dialami oleh al-Imam ulama salaf Ahmad ibn Hanbal dan ulama-ulama selainnya. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah makna di balik doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan engkau condongkan hati kami yakni mengikuti godaan setan-setan saat sakaratul maut, akan tetapi datangkanlah rahmatmu, yakni Jibril alaihissalam datang, fayatruduhum, kata Rasul SAW, mengusir setan-setan tersebut, fayatabassama, dan orang yang husnul khatimah itu tersenyum akan kejadian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baru satu cuil daripada husnul khatimah. Cuilan berikutnya adalah datang malaikat-malaikat yang menggiring, yakni malaikat Israil alaihissalam, mendekati orang yang husnul khatimah, lalu berhenti sejenak sejauh mata orang sehat memandang. Dalam keadaan bagaimana? Bercahaya seperti cahaya matahari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa dua benda, kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Lalu kemudian malaikat Israil datang, kemudian menuntun dan menggiring rombongan malaikat-malaikat rahmat mendekati orang yang husnul khotimah, lalu mendekat pada inda ra'sih, pada dekat kepala orang yang calon husnul khotimah. Lalu malaikat maut, malaikat Israil mencabutnya dan menyambutnya dengan hangat dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nyawa yang lurus, wahai nyawa yang tenang, ukhruji irji'i, riwayat yang lain, pulanglah ila rabbiki, menuju Rabbmu Allah, radiyatan maradiyah, dalam keadaan engkau senang, ridha dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut ketika hendak tercabut rohnya oleh malaikat Israil dari nasiyah ubun-ubunnya, apa yang terjadi? Terkadang seseorang masih memikirkan calon anak yatimnya atau keluarga besarnya, maka disitulah tetap malaikat-malaikat rahmat mengatakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah sahabat-sahabatmu, malaikat-malaikat rahmat yang akan menjaga, merawat, melindungi keluarga besarmu yang hendak engkau tinggalkan, wahai orang yang husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, masih banyak jutaan-jutaan hasanah di antara husnul khotimah. Lalu bagaimana cara amalan-amalan agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Dalam kitab Ar-Rihlah ila Daril Akhirah, karangan Profesor Dr. Mahmud Al-Misri rahimahullah ta'ala, beliau mencatat kurang lebih ada 51 amalan berdasarkan hadis-hadis yang sahih agar seseorang matinya adalah dalam keadaan husnul khatimah. Di antaranya adalah ketika sakit yang mengantarkan kematian, ketika ada detik-detik sakaratul maut, maka seluruh alim ulama menganjurkan di dalam hatinya minimal ada husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan penuh roja harap akan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih, Sayyidina Jabir bin Abdullah ketika nengok sakitnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hari persis sebelum wafat, beliau berwasiat, hai Jabir, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billahi wahdah. Jangan sampai ada seseorang di antara kalian yang mati, jangan sampai mati kecuali ia berhusnul dzan, penuh roja akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Anas bin Malik menyampaikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis bahwa ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku selalu menyesuaikan husnudzon prasangka hamba terhadapku.
In kana khairan fa khairun. Jika ia berprasangka baik, maka jadilah keadaan yang baik. Wa in kana syarran fa huwa syarrun. Jika ia berprasangka buruk, maka keadaannya buruk. Kemudian Rasul menyampaikan dalam hadis tersebut, fa inna husnadh-dhanni billahi thamanul jannah. Husnudzon kepada Allah adalah merupakan harga untuk membeli tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua tidak kalah pentingnya, sering mendawamkan zikir la ilaha illallah. Karena bagaimanapun kebiasaan seseorang adalah calon bagaimana akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang sudah jelas akhir hayatnya berikrar mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan haramahullahu 'alan nar, pasti Allah haramkan dari neraka. Hanya saja Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tadhkirah, sesuai dengan pula fatwa dari Kiai Bahmaimun Zubair almarhum ketika masih gesang, bahwa ucapan la ilaha illallah sembari kombinasi ikrar dalam hati, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah, satu kali saja itu jauh lebih afdal daripada 1000 kali la ilaha illallah namun tanpa ikrar dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Kemudian yang ketiga tidak kalah pentingnya, bahwa menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam syariat Islam. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita fiyya, bagaimana menurutmu tentang diriku? In shallaitu al-maktubata. Riwayat yang lain, in shallaitu as-shalawatul khams, jika aku sudah salat 5 waktu, menjaga betul kewajiban 5 waktu. Wa in sumtu Ramadan, aku pun puasa Ramadan. Wa in ataitu az-zakah, aku pun menunaikan zakat. Bagaimana nasibku? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, dakhaltal jannah." Engkau akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innama as-shadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i." Hadis An-Nasa'i rahimahullah taala. Sesungguhnya sedekah sunnah maupun yang zakat wajib sungguh bisa menolak atau memadamkan kemarahan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula wa tadfa'u mitatas su'i, menolak dan menjauhkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Ibnu Hibban mengartikan mitatas su', yakni mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima di antara 50 amalan sebagai akhir dalam khutbah yang singkat ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika dapat curhatan 9 sahabat bahwa ya Rasulullah, semalam saya menginap, semalam kita mendirikan tenda tanpa sengaja di bawah tenda kami, tempat tidur kami ternyata adalah maqam yang terkenal seseorang tersebut di masa hidupnya rajin membaca surah Tabarak. Bagaimana komentarmu ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar dan beliau menyampaikan, hiyal waqiyah, itu surat adalah pelindung. Hiyal munjiyah, itu surat adalah penyelamat. Siti Aisyah yang mendengarkan hadis tersebut bertanya, min ayyi syai'in tunjihi ya Rasulullah? Dari apa surat Tabarak bisa menyelamatkan? Min fitnatil qabri wa adzabihi wa Aisyah, dari fitnah kubur dan adab kubur. Sehingga para ilmu ulama mencatat termasuk mendawamkan baca surah Tabarak setiap harinya adalah sebab musabab kematian husnul khatimah. Barakallahu lana wa lakum fil kitabil karim, nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadiyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah anittaqullah
أن اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ به بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل الله يقول حتى الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا واغفر لوالدينا ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah ampunkanlah dosa orang tua kami ya Allah muliakan orang tua kami ya Allah angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Allah angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Allah bahagiakan dan rahmati kedua orang tua kami ya Allah wali ahlina wali jama'atina wali kulli man ahsanu ilaina walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din Allahumma najjil madhlumin wal mustad'afin wal mujahidin min ikhwanina al muslimina fi Falastin min ikhwanina al muslimina fi Falastin wa fi kulli makan برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة